Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat inspirasi, hari ini kita akan mencoba mengambil inspirasi di balik Quran surah Al-Hajj. Di antara rukun Islam yang kelima disebutkan dalam nama Al-Quran, maka itu hanya surah Al-Hajj. Apa istimewa haji dari yang lainnya? Karena hanya haji yang memiliki proses yang terkait dengan visi, misi, dan tujuan. Berdasarkan kitab tafsir inspirasi, berikut adalah visi, misi, dan tujuan dari haji. Yang pertama, visi haji, yaitu melaksanakan rukun kelima, lillah. Fokus muslim melaksanakan haji itu harus jelas, yaitu karena Allah. Yang disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah, lillah. Maka misi haji kemudian pada ayat ke-26 dan 27 dari surah Al-Hajj ada 3. Yang pertama, jauhi berhala, esakan Allah dan jangan menyekutukannya. Mekah dan Madinah menjadi kota suci yang perlu disucikan dari segala berhala. Karena merupakan syirik yang paling nyata jika manusia masih banyak yang menyembah selain Allah. Namun sebagian muslim yang datang ke Mekah merupakan tamparan yang pedih dari Allah jika mereka masih menjadikan Allah sebagai sarana, sedangkan harta, keluarga, jabatan, pekerjaan sebagai tujuan hidup. Bukan untuk itu dan bukan pula untuk titel manusia itu berhaji. Kemudian yang kedua, misinya itu adalah sucikan Ka'bah. Pesan Allah kedua, sucikanlah Ka'bah. Tempat di Mekah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk tempat beribadah yang bersih dan bersifat semesta, universal, tanpa ada kekhususan untuk bangsa atau ras tertentu. Kemudian misi yang ketiga, panggilan ilahi untuk manusia, yaitu dari ayat ke-27 dari Quran surat Al-Hajj. Sulitnya perjalanan oleh jemaah haji tidak lagi dipersoalkan demi kemanfaatannya dalam arti duniawi dan rohani. Benar, di dalam haji terdapat manfaat yang utama membuat manusia mau mengorbankan apa saja dan mau menunggu dalam belasan dan puluhan tahun. Itu karena pahala haji adalah surga. Kemudian di ayat ke-28, 2 manfaat haji. Ada namanya Hari Raya Haji dan Hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ada 2 manfaat haji. Yang pertama yaitu baik untuk kehidupan materi atau untuk kehidupan rohani. Dan yang kedua yaitu dengan ibadah haji manusia dapat mempererat tali persaudaraan secara internasional. Kemudian Allah juga berpesan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 29, sempurnakanlah nazar. Kemudian hendaklah jemaah haji menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, diantaranya dengan memotong rambut, memotong kuku. Selanjutnya sempurnakanlah nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Jiwa ibadah haji itu tidak selesai hanya dengan upacara lahir saja. Seorang haji juga harus selalu ingat akan beberapa nazar yang menjadi kewajibannya dan berusaha memenuhinya. Kemudian kembali melakukan tawaf yang terakhir. Ada yang namanya dam nusuk, dam tamatuk, dan kiron yang harus dibayar. Dan dam yang harus ditunaikan atau puasa ganti dan amal nazar yang perlu dikerjakan, semua itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Iman membuat manusia mengaku dan membayar serta menebus dosa itu. Menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupan, pekerjaan, dan pergaulan membuat haji bukan semata amal ritual, tapi nilai kehidupan yang perlu dijaga. Itulah haji yang mabrur, haji yang gemar berbakti dan menebar kebaikan. Selanjutnya, yang terakhir tujuan haji dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Tujuan haji itu yang pertama adalah menyembah Allah, kemudian yang kedua, hindari perkataan dusta. Yang paling kotor untuk dijauhi dari tujuan haji itu ialah penyembahan berhala dan perkataan dusta. Jadilah hamba Allah yang jujur seperti sifat Rasulullah SAW, yaitu as-siddiq, menjadi orang yang benar. Dan sebagai penutup, inspirasi dari Quran surah Al-Hajj dapat disimpulkan 3 tugas Nabi Ibrahim. Yang pertama yaitu menjauhi berhala, yang kedua sucikan Ka'bah, dan yang ketiga panggil manusia. Kemudian ada 2 manfaat haji tadi, yaitu secara materi atau rohani, dan kemudian yang kedua terjalinnya persaudaraan secara internasional. Kemudian yang terakhir, yang paling kotor untuk dijauhi dari tujuan haji itu adalah penyembahan berhala dan perkataan dusta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memampukan kita untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.